Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki materi, saya ingin berpantun sebentar. Melati kuntum tumbuh melate, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Regi sebagai dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum serta hadirin yang nonton. Perkenalkan, nama saya Dwi Indrayani sebagai moderator dan pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Raihana Marosani sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Dela Tanikan sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Hana. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kurikulum 1952. Setelah rencana pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum ini di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan karsa, dan norma pengembangan daya cipta dan pencawarhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5, yaitu kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, keterampilan, dan jasmanian. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu kurikulum 1964. Setelah tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembelajaran pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawarhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan karsa dan norma. Mata pembelajaran diklasifikasi dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman semuanya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dela. Kepada Dela dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pada hari ini, yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawarhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budaya, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975.
Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakanginya adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan. Sistem instruksional zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satu bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi, petunjuk umum, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan dan pembelajaran. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Materi kelima itu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill upwards. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan yang harus dicapai siswa. Selanjutnya materi kurikulum 1994. Nah, kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu belajar, yaitu dengan mengubahkan dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pembelajaran yang cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Baik, selanjutnya materi kurikulum 2004 atau KBK. Nah, kurikulum ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetisi atau tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar provinsi yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetisi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Gio. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan dan muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pembelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol dalam kurikulum ini adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Selanjutnya kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam kurikulum 2013 ini, siswa didik diharapkan mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar,
mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan sumber daya manusia pembangunan yang beretos kerja tinggi untuk menyiapkan Indonesia emas tahun 2045. Pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka harus melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam implementasi kurikulum merdeka. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semuanya sudah berkenan mendengarkan kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.